Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fit, tetap semangat dan selalu bahagia walaupun di tengah pandemi COVID. Walaupun di tengah pandemi COVID, Ibu harap kalian tetap semangat untuk terus melaksanakan pembelajaran bersama Ibu Aini dengan tetap semangat, ceria, dan selalu memberikan yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Aini akan memberikan materi baru karena kemarin kita sudah menyelesaikan materi sebelumnya dengan sangat baik, maka di sini Ibu akan memberikan materi baru. Nah, sebelum Ibu memberikan materi yang akan Ibu sampaikan, media pembelajaran pada kali ini Ibu gunakan video pembelajaran interaktif. Mengapa Ibu memberikan video pembelajaran ini? Dikarenakan video ini memiliki fungsi audiovisual, jadi anak-anak bisa melihat Ibu dan bisa mendengarkan suara Ibu, kemudian juga bisa melihat PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, ini untuk melatih kalian agar kalian itu tetap happy, kemudian tidak bosan dengan media pembelajaran yang itu-itu saja, maka Ibu alihkan ke video pembelajaran. Selain itu, video pembelajaran ini bisa kalian akses dimanapun dan kapanpun, jadi kalian bisa lebih memiliki waktu cukup panjang atau cukup luang untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Seperti itu anak-anak. Jadi banyak sekali manfaat mengapa Ibu memilih video pada kali ini untuk media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pastinya anak-anak sudah sangat penasaran dengan materi yang akan Ibu bawakan pada pertemuan kali ini. Jadi begini anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato. Kita ketahui bahwa teks pidato sudah sangat umum kita dengar, terlebih anak-anak juga sudah memasuki usia SMA dari rentang 16 tahun hingga 18 tahun, di mana sudah tidak asing lagi dengan teks pidato ini. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kompetensi dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari materi ini. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis gagasan, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks pidato itu sendiri. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa lebih memahami dan mendalami materi pidato ini dengan sangat baik. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan sedikit pertanyaan, apa sih sebenarnya pentingnya mempelajari teks pidato? Emang seberapa penting sehingga kita ini wajib untuk mendalami materi ini dengan sangat baik? Begini anak-anak, jadi di dalam tatanan masyarakat ini komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Karena untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan maksud pikiran yang ada di pikiran kita ini menggunakan komunikasi. Jika komunikasi kita tidak lancar, jika komunikasi kita tidak baik, tidak memiliki struktur tatanan bahasa yang baik, maka apa yang kita inginkan tidak akan tersampaikan dengan baik dan jelas kepada para audiens. Nah, terlebih bahwa anak-anak ini masa-masa SMA di mana kalian pasti akan mengikuti banyak organisasi, banyak ekstrakurikuler, kemudian kalian akan mengikuti banyak perlombaan, di mana di jenjang sekolah ini tuh kalian akan memiliki kehidupan yang lebih sibuk dibandingkan sekolah SMP atau SD kalian, karena di sini adalah waktunya kalian untuk mengeksplor diri. Nah, oleh karena itu kemampuan berkomunikasi ini sangatlah selaras karena harus dipelajari agar kalian dapat bermasyarakat dengan lingkungan luar itu dengan baik. Nah, salah satu halnya apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari, yaitu dengan cara mempelajari teks pidato. Karena di teks pidato itu kan kita diajarkan untuk melatih komunikasi kita dengan baik, kemudian melatih gaya atau gestur bicara kita agar baik dan agar menarik, seperti itu. Jadi materi kali ini adalah teks pidato. Nah, sebelumnya apa sih itu pengertian teks pidato? Jadi teks pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicaranya untuk diberitahukan kepada audiensinya, pada pendengarnya secara umum dan ramai, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan teks pidato. Menurut Ibu, kalian sudah sangat paham sebenarnya dengan teks pidato, di mana dan bagaimana teks pidato itu digunakan. Karena dalam acara atau dalam acara apapun pasti ada seseorang memberikan sambutan. Nah, itu biasanya disebut dengan teks pidato. Nah, sebelumnya untuk menelaah lebih dalam, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian. Nah, maka materi selanjutnya adalah struktur dari teks pidato. Teks pidato ini memiliki struktur untuk apa?
apa? Ya agar penyampaian kita, komunikasi kita, dan informasi yang kita berikan ini tertata dengan rapi, agar para pendengar itu memahami apa yang kita bicarakan. Nah, struktur teks pidato yang pertama adalah salam, dimana kita dalam saat kita berbicara pertama kali, kita tentu harus salam, menyapa orang-orang yang akan mendengarkan pidato kita. Itu merupakan salah satu bentuk penghormatan. Nah, salam yang kita gunakan adalah jika yang menjadi pendengar kita itu heterogen, bermacam-macam, maka salamlah dari yang paling memiliki jabatan yang paling tinggi. Contohnya nih, semisal anak-anak nanti akan pidato di acara hari lahirnya SMA kita. Nah, otomatis kan di situ ada kepala sekolah yang memiliki jabatan paling tinggi, ya makanya yang disebut pertama kali adalah yang terhormat kepada kepala sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua baru yang terhormat kepada guru dan karyawan, kemudian yang terakhir barulah teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi kalau heterogen itu carilah pejabat yang paling tinggi terlebih dahulu, kemudian diruntutkan dari yang paling rendah. Itu untuk menghargai mereka, karena mereka memiliki jabatan, memiliki tugas atau wewenang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah ucapan syukur, karena saat kita akan melakukan pidato, berarti kan kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita ketahui pula bahwa Indonesia merupakan negara dengan salah satu silanya mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memiliki agama. Nah, ini merupakan bentuk syukur kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penjabaran isi pidato. Nah, di sini adalah yang penting. Di sini merupakan poin-poin atau argumentasi kita yang akan kita bicarakan kepada audiensi, seperti itu anak-anak. Nah, jadi di penjabaran isi ini kalian harus bisa memberikan data-data akurat, data-data sebanyak mungkin. Untuk apa? Ya untuk memperkuat argumen kalian dari pidato itu. Karena kan pidato itu sifatnya itu kan untuk memberikan informasi kepada orang banyak, kemudian untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru kepada orang banyak. Otomatis kalian harus melakukan riset terlebih dahulu agar ilmu yang kalian berikan kepada orang-orang yang mendengarkan kalian berpidato itu tuh tidak salah gitu. Karena ya apapun ilmu yang harus kita berikan harus memiliki sumber data yang jelas, seperti itu. Jadi riset harus dilakukan sebelum kita melakukan pidato. Kemudian berikan argumen-argumen yang kuat, argumen-argumen yang mendalam. Kita rinci argumennya, kemudian kita bedah satu-satu argumennya. Dirinci, kita bedah, kemudian berikan penjelasan yang jelas, singkat, tetapi tersampaikan. Agar apa? Karena kan audiens itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap materi. Otomatis kita sebagai pembicaranya juga diusahakan harus bisa merangkai kata sedemikian baik, sedemikian rapi, jelas, tidak usah terlalu berbelit-belit, karena mereka hanya menginginkan informasi penting. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi di sanalah. Jadi kita melatih komunikasi kita, bagaimana kita berkomunikasi di depan orang banyak tanpa gugup, tapi kita tetap memiliki sumber data yang akurat, seperti itu. Kemudian struktur selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi di dalam kesimpulan ini, saat kita tadi sudah memberikan penjabaran yang sangat panjang mengenai isi materi yang kita sampaikan, maka kita berikan kesimpulan. Kesimpulan ini cukup singkat saja, karena ini merupakan poin penting utama. Jadi saat di akhir agar, tadi bicara apa ya, jadi agar si pendengar ini tidak lupa. Jadi kita beri tekanan-tekanan lagi terhadap nada-nada intonasi di kalimat-kalimat yang sekiranya penting, di kalimat-kalimat yang sekiranya memang itu harus diingat oleh para pendengar. Itu di kesimpulan. Singkat saja, pada jelas, tapi langsung masuk di dalam pikiran para audiens. Nah, kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup biasa kita mengucapkan salam, kemudian kita mengucapkan ucapan terima kasih. Rasa ucapan terima kasih ini wajib sekali untuk kita katakan, karena kan mereka sudah mendengarkan pidato kita. Pidato itu kan biasanya sekitar 7-10 menit. Nah, di dalam rentang waktu itu mereka mendengarkan pidato kita dengan sangat hikmat, dengan sangat seksama. Jadi kita wajib mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menghargai kita yang sedang berbicara di depan, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks pidato itu memiliki 4 poin yang harus anak-anak mengerti dan anak-anak pahami, karena ini merupakan dasar dari unsur kebahasaan untuk kita mengolah kalimat saat berpidato. Yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif ini dicirikan oleh predikat karena dia mengerjakan dari suatu kalimat. Nah, kemudian kalimat aktif ini biasanya bercirikan memiliki imbuhan ber atau me. Contohnya berjalan, menggandeng, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah kata tugas. Nah, kata tugas ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah dia ini memiliki makna gramatikal tetapi tidak memiliki makna semantik.
Kemudian yang kedua, kata tugas ini baru bisa dimaknai jika dibersamai atau dibarengi dengan kata atau kalimat yang lain gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya tidak berubah, akan tetap sama. Nah, kata tugas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Nah, kata depan ini contohnya ada di, ke, dari, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konjungsi. Konjungsi ini adalah penghubung antar kalimat. Dan di konjungsi ini dibagi lagi menjadi beberapa hal anak-anak. Yang pertama adalah konjungsi subordinatif. Nah, ini tuh contohnya ada dan, untuk, kemudian yang, nah, kemudian atau. Kemudian yang kedua adalah konjungsi koordinatif. Nah, koordinatif itu contohnya serta, kemudian, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konjungsi korelatif, baik maupun, tetapi, hanya, seperti itu. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan data atau informasi yang tepat. Jadi, kalimat kita itu harus merupakan kalimat informatif. Karena apa? Pidato yang kita sampaikan itu kan memberikan informasi kepada khalayak umum, kepada orang banyak. Berarti kalimat yang kita gunakan harus informatif gitu, harus kalimat-kalimat yang memberikan informasi yang memang benar-benar itu informasi penting, informasi yang perlu diketahui oleh banyak orang, seperti itu. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat adalah memiliki kata-kata atau kosakata dalam bidang ilmu. Contohnya ini tuh kata-kata ilmiah, contohnya ada advokasi, pembelaan, seperti itu. Kemudian ada adjudikator, juri. Jadi diselipkan kata-kata ilmiah seperti itu untuk menguatkan argumen kalian bahwa ini materi yang diberikan adalah sangat penting, materi yang perlu kita ketahui, begitu anak-anak. Nah, jadi video pembelajaran kali ini tentang teks pidato berakhir di sekarang. Semoga video yang Ibu buatkan untuk anak-anak bisa bermanfaat, kemudian anak-anak juga bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Jadi anak-anak jika sekiranya masih kurang paham, anak-anak bisa menyentil ulang, anak-anak bisa memutar ulang, oh jadi materinya seperti ini. Jadi ini membantu pemahaman anak-anak lebih dalam, seperti itu. Nah, seperti itu saja penjelasan Ibu Aini tentang materi teks pidato. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak dengan baik, dengan jelas. Semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik pula. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas terstruktur, nanti dibuka dan kalian akan membuat teks pidato. Seperti itu saja anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.